Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi anak-anak kelas 11 MIPA dan IPS. Untuk hari ini, mata pelajaran PPKN kita akan belajar materi tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Oleh karenanya silakan untuk diperhatikan video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Anak-anak, tentunya kalian bertanya-tanya mengapa kalian perlu belajar materi tentang bagaimana caranya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Karena ini menjadi tolok ukur kita ya untuk mengukur bagaimana dan sejauh mana kita dapat membangun kehidupan yang demokratis terutama dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, anak-anak perlu diingat kembali ini menjadi salah satu hal penting yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, karena kehidupan yang demokratis itu dapat menjamin asas kedaulatan rakyat ya karena kita tahu bahwa di Indonesia kedaulatan itu berada di tangan rakyat ya, terus kemudian menjunjung tinggi hak asasi manusia ya, terus kemudian juga persamaan di depan hukum sehingga dapat terwujud masyarakat yang adil makmur yang pasti berdasarkan Pancasila. Anak-anak, terkait dengan bagaimana caranya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia ya, sebuah negara itu dapat dikatakan ya sebagai negara yang demokratis apabila terdapat hal-hal sebagai berikut. Nanti kita akan uraikan bersama-sama. Yang pertama, adanya persamaan kedudukan di muka hukum. Ini menjadi penting. Mengapa dikatakan demikian ya? Karena persamaan kedudukan di muka hukum ini menjadi salah satu aspek penting dalam hal ya semua masyarakat Indonesia ya dalam kedudukannya di muka hukum itu sama ya, baik dari masyarakat maupun penguasa ataupun pemerintah. Artinya tidak ada pembeda ya. Kalau misalkan ada masyarakat yang bersalah, begitupun halnya dengan penguasa ataupun pemerintah ya. Jika mereka melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, maka harus diadili seadil-adilnya. Itu makna dari persamaan kedudukan di muka hukum. Terus kemudian yang kedua adalah partisipasi dalam pembuatan keputusan. Ya, kita tahu bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Otomatis dalam penyelenggaraan pemerintahan, ya dalam negara demokrasi tentunya aspirasi masyarakat atau rakyat itu perlu untuk didengarkan oleh pembuat kebijakan. Dalam hal ini berarti pemerintah. Sehingga semua ya aspek-aspek yang terkait dengan pembuatan keputusan maupun kebijakan ya itu harus ada ikut andil ya aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. Itu adalah partisipasi dalam pembuatan keputusan. Terus kemudian yang ketiga adalah distribusi pendapatan secara adil ya. Karena dalam negara demokrasi ya semua bidang yang dijalankan itu harus berdasarkan dengan prinsip keadilan. Ya, dalam hal ini berarti salah satu termasuknya adalah dalam bidang ekonomi. Ya, jadi semua warga negara itu berhak untuk memperoleh pendapatan yang layak. Ya, dan pemerintah dalam hal ini berarti wajib untuk memberikan bantuan. Ya, makanya sekarang di zaman lagi COVID-19 ya. Banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah ya untuk masyarakat terkait dengan hak-haknya ya terutama karena dampak dari pandemi ya otomatis pemerintah bagaimana caranya supaya untuk bisa memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak ya. Itu adalah distribusi pendapatan secara adil. Terus kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan yang bertanggung jawab ya. Dalam sebuah negara yang demokratis ya, kita tahu bahwa banyak sekali ya terkait dengan kebebasan ya misalkan kebebasan pers ya terus kemudian kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan juga beragama itu harus dijunjung tinggi asalkan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku ya. Oleh karenanya dalam negara yang demokrasi atau negara yang demokratis itu kebebasan harus dilakukan secara bertanggung jawab ya terkait dengan bagaimana caranya pelaksanaan di lapangan harus sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Oke, anak-anak,
Itu dia materi untuk pertemuan hari ini terkait dengan bagaimana caranya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan tentunya untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.